Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da ma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menghirup nafas segar pada hari ini. Dan yang kedua kalinya marilah kita aturkan sholawat atau salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, dan semua kita semua masih tergolong sebagai kaum yang akan mendapatkan syafaat dari kiamat kelak. Ya, perkenalan saya di sini Ahmad Bayu segera akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari pada tugas ilmu pendidikan. Ya, terkait tugas ilmu pendidikan yang mengenai pengembangan diri selama masa pandemi. Ya, penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia memberikan dampak negatif yang sangat banyak, mulai dari yang kehilangan mata pencahariannya, kehilangan profesinya, dan hal ini berdampak pada pendidikan juga di Indonesia, yang mana mengharuskan siswanya untuk mengikuti pelajaran secara jarak jauh ataupun secara daring. Penerapan pembelajaran secara daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari diri kita sendiri sebagai siswa ataupun sebagai penyedia layanan pendidikan atau sekolah. Bagaimanapun juga pelajaran jarak jauh ini membutuhkan teknologi yang mumpuni yang dapat diakses dengan mudah. Dengan demikian para siswa insya Allah dapat mengikuti pelajaran jarak jauh dengan baik. Karena masih banyak siswa yang terkenal dengan susahnya akses internet maupun terkendala bagian gadget, sehingga membuat mereka tidak bisa mengikuti pelajaran jauh dengan baik. Adapun mengenai pengembangan diri kita selama pandemi, berikut ini saya akan membagikan berbagai alternatif pendidikan atau pengembangan diri selama pandemi ketika di rumah. Yaitu yang pertama, memanajemen waktu. Ya, memanajemen waktu atau mengatur waktu itu sangatlah penting. Karena dengan mengatur waktu atau memanajemen waktu, kita bisa mengerjakan tugas, baik tugas yang diberikan oleh guru, yaitu tugas sekolah, ataupun tugas dari organisasi ataupun komunitas, ataupun juga tugas yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini kita juga harus bisa sebisa mungkin membagi waktu kita seefektif mungkin, membagi kapan waktu kita untuk istirahat, kapan untuk belajar atau melaksanakan tugas, kapan untuk bermain, ataupun kapan untuk berolahraga. Ya, salah satu cara memanage waktu adalah dengan cara membuat jadwal harian. Dengan demikian kita bisa membagi waktu kita, kapan kita mengikuti pelajaran secara daring atau secara online, kapan kita melaksanakan tugas, kapan kita olahraga, kapan kita bermain, kapan kita berkumpul bersama teman-teman ataupun bersama keluarga, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua adalah persiapan diri. Persiapan diri sini ialah selain mempersiapkan niat kita juga perlu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti pelajaran secara daring selama pandemi ini. Tidak semua sekolah menyiapkan layanan pelajaran daring yang memadai. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin memanfaatkan platform layanan belajar daring yang bisa menjadi alternatif. Demikian pula peralatan yang dibutuhkan seperti buku tulis, ballpoint, dan sebagainya. Namun kali ini gadget sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pelajaran jarak jauh selama pandemi. Ya, seperti gawai pintar, laptop, dan sebagainya. Mungkin ketika kita di asrama, hal atau benda ini mungkin terlarang ataupun bersyarat. Namun untuk sekarang ini ya mungkin kita sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Ya, terlebih lagi kuota internet untuk mengakses sumber pelajaran yang ada. Kendala di sini mungkin subsidi kuota internet dari pemerintah maupun sekolah yang mungkin kurang terakomodir, sehingga dapat menghambat siswa yang masih kesusahan untuk membeli kuota internet sendiri karena dampak dari pandemi ini. Kemudian yang ketiga itulah belajar dengan sungguh. Ya, selain niat maupun semangat, kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh.
kesalahan yang dilakukan oleh para siswa, oleh kita, itu ketika kita melakukan pembelajaran di internet terdapat banyak sekali distraksi sehingga mengganggu proses pembelajaran kita. Ya seperti godaan nonton video, bermain game online, membuka media sosial, atau bahkan membaca-baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran kita. Jadi apabila ketika kita sedang mengikuti pelajaran online, terkadang kita kan membuka sosial media, membaca berita-berita yang terkadang berita gosip. Nah, itu bisa menjadi salah satu kendala ketika kita sedang mengikuti pelajaran secara daring ini. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan, menghindari segala macam distraksi yang berpotensi mau belajar kita. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan, yang baik itu gangguan oleh anggota keluarga yang lain ataupun yang lainnya. Misal kita bisa menggunakan kamar pribadi, ataupun kalau kita sudah disediakan ruang sendiri untuk belajar atau mengembangkan diri, itu juga bisa. Pun yang terakhir, yang keempat, yaitu menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi yang di sini yang dimaksud ialah menjaga komunikasi kita dengan pengajar ataupun guru dan juga dengan teman-teman kita. Ya, hal ini mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri untuk terus berkomunikasi dengan pengajar ataupun teman kita, baik itu di kelas ataupun tidak, baik itu atau sekelas ataupun tidak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat grup di sosial media yang di dalamnya berisi pengajar ataupun kita sebagai siswa, untuk menunjang komunikasi antara guru dengan siswa perihal adanya informasi mengenai tugas pelajaran yang diajarkan ataupun lain-lainnya. Ya, menggunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring yang dilakukan jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, sehingga kita bisa segera menghubungi pengajar. Lakukan segera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Itu ya, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai atau mengenai alternatif pendidikan dan pengembangan diri selama pandemi. Ya, akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Dari Pak Arifan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.